Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita awali dengan sholawat, kita awali dengan doa, kita awali dengan niat, kita ganti dengan sholawat aliyah. Sholawat yang mana sholawat ini di situ dijelaskan. Sholawat Nabi itu kalau kita baca itu menjelaskan bahwasanya sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau diniatkan apa baik insya Allah akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimatnya sholawat Nabi itu ada nama lainnya sholawat Nabi. Namanya yang kita kenal sholawat Nabi ya. Ya. Artinya coba kita lihat di dalamnya itu bahwasanya menunjukkan bahwasanya sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diniatkan apa baik insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimatnya datang halu bil muqaddu wa datang Qur'an wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bil radaiku wa husnul khawatimi wa istasqal qama wa jildi. Di situ diartikan apa? Ikatan apa insyaallah dengan salawat, masalah apapun dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajat, ada hajat apa baik? Niatkan baca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keinginan apa baik, keinginan yang baik, insyaallah kabul dengan berkat salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini salawat dibaca ketika kita memiliki hajat yang besar, hajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dikabul. Baca salawat ini dengan khusus diperbanyak, insyaallah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kami dari kecil kita diajarkan salawat itu. Di majlis dulu kami belajar di sini ya, di Masjid Darul Muttaqin di belakang. Itu asal pertamanya Kiai Haji Ali Mutlib. Beliau nih Kiai Haji Ustaz Ali Umar Thayyib. Di situ ada sekolah dunia, sekolah yang les agama asal. Itu kami alhamdulillah ikut belajar di sana, tapi kami tidak bertatap muka langsung belajar sama Ustaz Ali Umar Thayyib. Jadi belajarnya sama murid-murid beliau. Walaupun ketemu sama beliau, tapi anak dewek tidak belajar secara muka. Belajarnya masih ini. Jadi kalau ikut majlis, tapi kalau belajar niat belum pernah. Kalau ikut majlis pernah. Tapi anak masuk di dunia sekolah yang diasuh oleh Kiai Haji Ali Umar Thayyib. Itu setiap kali sudah belajar, nah sholat asar itu baca sholawat apa? Yang itu baca bahasa. Ya, itu faedah luar biasa. Khusus untuk hajat apapun diniatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terbanyak sholawat, khususnya sholawat tadi akan dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi yang amal, ada istilah nama memperbanyak sholawat ini, khususnya sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Di malam Jumat, di malam yang mulia ini kita membahas seperti biasa, lebih kita membaca kitab Safinatun Najah. Sebelum Safinatun Najah, kita baca beberapa makalah dari para ulama yang insyaallah akan mempermudah memperbaiki keadaan kita saat ini. Ya, mempermudah keadaan kita saat ini. Malam apa ini? Bukan malam Jumat, malam apa? Malam Rabu. Nah, apalah banyak apa ini? Malam Rabu. Malam mulia juga. Malam di mana malam-malam masih di dalam bulan Rajab. Insyaallah kita diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum masuk kitab Safinatun Najah, baiknya kita membahas sedikit, mendengar kalam-kalam ulama, ucapan-ucapan yang baik yang insyaallah akan menata diri kita. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab Nasaihul Liban, karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Asqalani, beliau menyatakan bahwasanya kun innallahi khairan nas. Jadilah kita ini innallahi khairan nas, berusaha menjadi orang sebaik-baiknya manusia. Sebagaimana sudah pernah kita bahas, menjadi sebaik-baik manusia itu bagaimana? Kalau ketika ibadah perkara-perkara yang baik, kita cepat mendatangi perkara tersebut, mengamalkan hal-hal yang baik dan seterusnya. Sudah pernah kita bahas. Berusaha menjadi manusia yang paling baik, bukan merasa paling baik. Ingat, beda. Berusaha menjadi paling baik, paling mulia di sisi Allah, sama merasa paling baik, paling mulia, beda.
perbuatan buruknya mungkin nakati ataupun lebih sedikit daripada aku ngaku karena aku lebih tua dari ini, ya bisa jadi perkara buruk dosanya lebih banyak aku daripada ini. Itu yang kita pikirkan, itu yang kita di dalam pikiran kita anggap diri kita paling buruk, tapi berusaha menjadi orang yang paling baik, paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kun indan nasi rajulan minan nas. Maka jadilah manusia ketika berkumpul bersama manusia, jadilah manusia yang biasa-biasa lah. Tidak ada melebihkan diri cewek, tidak juga terlalu merendahkan diri cewek. Karena itulah di pandangan manusia sekarang ini, kalau kita kalau kita bersama manusia, maka tidak boleh kita melebihkan diri kita ataupun terlalu merendahkan diri kita. Itu yang harus diperhatikan. Ini nasihat dari siapa? Dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadilah orang paling mulia, paling baik di sisi Allah, bukan di sisi makhluk. Jadilah orang yang selalu merasa lebih ringan, lebih rendah daripada manusia lainnya. Insya Allah kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keadaan hal-hal semacam itu. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Menjadi orang yang paling istimewa, menjadi orang yang paling mulia, menjadi orang yang diistimewakan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, kita ini diajarkan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti berkata, khamsu khisalin, ada 5 perkara, ya, fil atfar, ada 5 perkara, 5 sifat, yang 5 sifat ini dimiliki anak kecil biasanya. Laukanat fil kibari ma'rabbihim lakanu awliya. Seandainya sifat 5 ini yang dimiliki anak kecil biasanya, dan sifat 5 ini dimiliki orang yang tua, orang yang dewasa, dalam artian memiliki 5 sifat ini, insya Allah dia menjadi orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam tanda kutip menjadi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sering kita dengar budak kecil ini wali, kate doso budak kecil wali. Karena ada apa? Ada sifat-sifat
kalau tidak